Assalam- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berpresentasi tentang piano piano klasik. Latar belakang, saya tertarik terhadap piano klasik karena suaranya yang indah dan menarik. Saya juga ingin mempelajari piano biar nantinya bisa bikin musik sendiri. Tujuan, tujuannya adalah untuk bisa memain musik yang indah, untuk mengenal semua musik piano klasik yang saya belum pernah dengar diri sendiri. Manfaat untuk diri sendiri, meningkatkan fungsi kognitif seperti daya ingat dan konsentrasi, meredakan stres dan kecemasan dengan melepaskan hormon bahagia, serta melatih motorik halus dan koordinasi tangan orang lain, meningkatkan hubungan sosial, memberi manfaat emosional melalui pertunjukan, melatih kepekaan terhadap sekitar, dan menghasilkan dampak positif bagi audiens, seperti mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Siapa komponis terkenal dalam musik piano klasik? Ada Mozart, Beethoven, Chopin dan Bach. Siapa pianis terkenal yang mengkhususkan diri pada piano klasik? Ada Lang Lang, Maurizio Pollini, Arthur Rubinstein. Apa itu piano klasik? Musik yang ditulis untuk piano pada periode klasik, kira-kira tahun 1750 sampai 1820, dengan ciri khas seperti harmoni yang jelas dan struktur yang formal. Apa ciri-ciri piano klasik? Keseimbangan, kejelasan struktur, dan ekspresi yang terkontrol. Keseimbangan dalam piano klasik. Keseimbangan dalam piano klasik dapat diartikan sebagai keseimbangan antara struktur formal yang jelas, seperti bentuk sonata dengan ekspresi artistik yang kaya melalui dinamika dan teknik. Struktur formal yang jelas di piano klasik adalah pengaturan karya musik yang terstruktur secara logis dan koheren, seperti bentuk sonata, variasi, rondo. Struktur ini menyediakan kerangka kerja terorganisir untuk mengembangkan ide-ide musik dengan elemen-elemen seperti eksposisi, pengembangan, dan rekapitulasi yang memungkinkan komposisi untuk mengekspresikan berbagai emosi secara terpadu. Contoh struktur formal yang jelas. Bentuk sonata, sebuah struktur umum di mana sebuah karya dibagi menjadi tiga bagian utama. Eksposisi, pengenalan tema-tema musik utama, pengembangan tema-tema dari eksposisi diolah dan dikembangkan, rekapitulasi, tema-tema dari eksposisi kembali diulang, seringkali dengan perubahan. Varia- Variasi, sebuah karya dimulai dengan tema utama, kemudian diikuti dengan serangkaian variasi atau perubahan pada tema tersebut. Rondo, bentuk di mana satu tema utama A diulang beberapa kali, diselingi oleh bagian-bagian kontras lainnya B dan C, sehingga membentuk pola seperti A, B, A, C, A. Bentuk tiga bagian, ternary, sebuah struktur sederhana yang terdiri dari tiga bagian, seringkali dalam pola ABA, di mana bagian ketiga adalah pengulangan dari bagian pertama. Mengapa struktur itu penting? Logika musik struktur yang jelas membantu menyusun ide-ide musik agar terdengar logis dan terorganisir. Ekspresi koheren. Struktur formal untuk membantu komposer untuk menyajikan dan mengembangkan ide musik secara koheren. Memungkinkan untuk ekspresi emosi yang kompleks dalam sebuah karya. Pengembangan dalam musik. Bentuk-bentuk ini memberikan kerangka bagi komposer untuk mengeksplorasi dan mengembangkan melodi dan harmoni, sehingga menciptakan komposisi yang kaya dan menarik.
ekspresi terkontrol dalam piano klasik adalah kemampuan pianis untuk menggunakan berbagai teknik musikal seperti dinamika, tempo, dan artikulasi untuk menghidupkan interpretasi emosional dari sebuah karya musik. Ini bukan hanya tentang memainkan nada-nada dengan benar, tetapi juga tentang bagaimana mereka menyampaikan nuansa dan perasaan yang dimaksud komposer, menciptakan respons pribadi terhadap musik. Kapan periode periode musik piano klasik berkembang? Periode klasik mencakup pertengahan hingga akhir abad ke-18, 1750 sampai 1820. Kapan karya-karya terkenal piano klasik diciptakan? Contoh, Simfoni nomor nomor 5 Beethoven. Eh, ini putar kan? Hah? Ya, ya. Oh, langsung lanjut. Contoh aja sih. Karyanya nggak ada. Ya lupa ya. Sampai sini aja sih. Yang kedua, konserto piano nomor 23 Mozart. Nah, dah. Eh, lah sampai mana tadi? Di mana piano klasik berkembang benua Eropa, terutama di kota-kota seperti Wina, Paris, sama London. Di mana konser piano klasik biasanya diadakan gedung konser oleh musik klasik. Eh, ruang konser ruang konser terkenal seperti Carnegie Hall atau Royal Albert Hall. Mengapa piano klasik penting dalam sejarah musik? Piano klasik merevolusi musik barat dan membuka jalan bagi perkembangan musik romantik dan modern. Mengapa mengapa orang masih menyukai piano klasik? Musik klasik menawarkan keindahan, kompleksitas, dan emosi yang mendalam. Bagaimana, bagaimana cara memainkan piano klasik dengan baik, memahami teori musik, berlatih teknik yang benar, mengekspresikan musik sesuai dengan gaya periode musiknya.
Bagaimana pengaruh piano klasik terhadap musik modern? Banyak game, banyak genre musik modern yang dipengaruhi oleh struktur dan harmoni musik klasik. Refleksi, kekuatan, kekuatan konsentrasi, cepat memahami, berpikir kritis, kelemahan, cepat bosan, lupa, kurang kurang latihan. Nah, tindak lanjut peningkatan ke depan. Eh, nggak ada poin yang keduanya. Poin yang keduanya nggak ada. Saya ingin menguasai semua teknik yang ada di dalam piano klasik. Sebelum saya menutup, apakah ada pertanyaan? Allahu Akbar. Apa itu artikulasi dan interpretasi? Interpretasi, artikulasi. Eh, yang mana sih? Yang mana? Ada ya. Artikulasi, interpretasi. Saya juga baru baru apa ya? Baru ini dengar gitu. Iya, belum sampai ke pemahaman. Artikulasi itu kejelasan dalam pengucapan, kejelasan dalam maksud, itu jelas gitu. Maknaan atau penafsiran, emosi. Jadi kalau kita lagi marah seperti apa nada-nadanya, lagi sedih seperti apa nada-nadanya. Atau dari sebuah karya Beethoven, semua orang punya penafsiran atau cara pemaknaan terhadap emosi apa yang terkandung. Dan itu setiap orang bisa masing-masing. Aku juga jujur sama Bu Sarah tadi PPT-nya udah ibu share. Kamu nanti semua hal yang dalam kalimat-kalimat itu belajar sama Bu Sarah maksudnya apa ya. Kalian silakan. Mungkin kalau dari aku sarannya ada dua, tapi dua aja. Saran yang pertama itu teksnya lumayan gedein gitu, soalnya nggak kelihatan. Kalau yang ada beberapa yang kecil banget gitu, nggak kelihatan. Terus Oke, bagus. bagian kelemahan sama kekuatan kalau nggak salah itu nggak kedengeran ngomongnya. Terus teksnya juga kecil banget, jadi nggak tahu kayak gimana kelemahan sama kekuatannya. Makasih. Terus yang kedua sarannya mungkin pas presentasi ngelihat ke teman-teman juga gitu. Jangan cuman ke layar doang gitu. Itu aja sih sarannya. Oke. Saya itu cepat bosan, lupa sama kurang latihan aja. Selanjutnya, Sekian dari presentasi saya dari hari ini.
Mohon maaf jika ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Habis ya. Yang